bacanya tahu. Tahu sebenarnya F bagi A. F-nya ini gaya, A-nya luas menampang. Nah, terus ada regangan. Regangan ini E. E-nya ini delta L dibagi L0. Delta L berarti LT dikurang L0 atau panjang akhir dikurang panjang awal. Terus ada apa lagi Pak? Ada modulus elastisitas. Modulus ini E besar. E besar rumusnya apa Pak? Tahu dibagi E. Tahunya ini F per A, E-nya ini delta L bagi L0. Berarti kan F per A dikali kebalikannya ya. Karena kan dibagi delta L per 0 dikali kebalikannya L0 per delta L. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Ya. Nah, terus ada apa lagi Pak? Selain dari rumus elastisitas tadi, ada juga yang namanya gaya elastisitas pegas. Ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah pegas, kemudian ditarik ke bawah ataupun diberi beban, maka eh, pegas tersebut pegas tersebut akan meregang ya. Dengan delta X ini adalah pertambahan panjang pegas, M-nya ini massa benda yang ditarik, W-nya ini adalah berat berat beban atau berat bendanya. Rumusnya apa? M sama dengan K kali delta X. Ya. Di mana K-nya ini tetapan tegas, delta X ini pertambahan panjang. Nah, nanti tetapan tegas nih yang akan sering keluar ya. Terus ada apa lagi Pak? Ada yang namanya ini K. K-nya ini adalah konstanta elastisitas K itu ya. Oke. Kemudian ada juga kalau misalnya dia pegasnya seri, maka konstanta pengganti serinya ini dia harus seper KS sama dengan seper K1 tambah seper K2. Delta X-nya adalah hasil penjumlahan dari delta X1 tambah delta X2. Kemudian gaya serinya sama dengan gaya 1 sama dengan gaya 2 sama dengan gaya 3 dan seterusnya. Oke. Sedangkan pada susunan paralel ini KP-nya ini atau konstanta pengganti paralelnya ini harus ditambah KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya sampai Kn. Nah, kalau misalkan perbedaannya di K-nya ini ya, untuk di seri K-nya diseper, untuk di paralel K-nya harus ditambah. Sedangkan delta X-nya ini ya, untuk di seri hasil penjumlahan, untuk di paralel sama dengan delta XP sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 dan seterusnya. Paham ya? Tuh. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang berikutnya nanti ada ini nih. Rumus periode pegas atau periode bandul. Yang dipakai ini aja nih. Kan? Kalau misalnya pegas ini, ya, bisa. Itu sembarangan 2pi akar M bagi K. Atau F ini seper 2pi akar K bagi M. Ini ya, untuk yang si eh, periode, frekuensi, dan frekuensi sudut pegas. Nah, lanjut sekarang kita ke soalnya ya. Oke. Ya. Sebuah pegas disusun seri. Rumusnya mana, Pak? Nih, nanti rumusnya ini nih. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Dan digantung beban M sehingga berkaitan dengan frekuensi M. Jika beban yang sama digantungkan pada salah satu pegas saja, frekuensi getarnya menjadi, oke, berarti diketahuinya dulu deh. Diketahui kan F1 sama dengan M. Berarti M1 sama dengan M. Nah, M2 sama dengan apa? Nih, jika beban yang sama digantungkan pada salah satu pegas, berarti M2-nya ini adalah M tambah M, yaitu 2M. Ya nggak? Ditanya apa? F2.
frekuensi pegas yang kedua. Oke. Nah, tadi frekuensi apa baru saja? Ini kan F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Oke. Nah, udah kita bikin. Ditanya F2. K F1/F2. F1-nya 1/2 pi akar K bagi M per 1/2. Ini M1 ya, akar K bagi M2. Nih, karena sama ya, Cak. Ini bisa kita coret ya. Coret-coret. K-nya coret. F1-nya kan F. F per F2 sama dengan akar M2 per M1. Paham nggak, Cak? Pak, itu kenapa F1 per F2? Hah? Kenapa, kenapa? Kenapa itu F1 Oh, per ini. F2? Ini kan jadi gini, Cak. Dia itu kan akar dari 1/M1 per akar 1/M2. Dia dibalik, Cak. Ngerti gak, Cak? Kan 1/M1 dikali M2/1. Jadinya M2 per M1. Oh iya, Ngerti iya. gak, Cak? Bagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. Berarti F per F2 akar M2 per M. Nah, supaya akarnya hilang gimana, Pak? Ini kita kuadratkan. Kuadratkan ya. Berarti kalau ini sorry. Karena yang ditanya adalah F2, nggak usah dikuadratkan. Cuma aja ya. Ya. Tadi, nih, frekuensi getarannya akan menjadi, gitu kan. Oke, langsung aja. Berarti ini kan F per F2 akar M2. Tadi kan M2-nya berapa? 2M. Oke, sini aja langsung. Berarti akar 2M, M1-nya itu apa? M. Coret-coret, jadinya apa? Akar 2. Kali silang, Cak. Akar 2F2 sama dengan F. 2pi coret-coret bener. 1 per M1. M2 per M1. M2-nya 2M. Berarti F2-nya apa tuh? F2-nya sebenarnya apa nih? F per akar 2. Ya nggak? Atau kali rasionalkan berapa? 1/2 akar 2 F. F2-nya. Paham nggak, Cak? Masih panjangnya 1 meter. X dan Y. Oke, panjang kawat ya. Diketahui. LOX sama dengan 1. LOY mula-mulaan sama dengan 2. Dengan gaya yang sama. Berarti Fx sama dengan Fy. Sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing. Delta Lx itu adalah 0,5. Delta Ly itu adalah 0,1. Nah, jika diameter kawat Y berarti dy sama dengan 2 kalinya dx. Sisanya adalah perbandingan modulus jong kawat X dan Y. Berarti EX banding EY. Oke. Nah, nanti D-nya dari mana, Pak? Nih, D-nya dari sini. Dari si A. A-nya itu kan apa? 4 pi D kuadrat.
Oke, ya. Nah, lanjut. Berarti ini EX banding EY. EX banding EY sebenarnya berapa tuh? Nah, lihat ya. Nah, EX banding EY. Artinya apa nih? Kamu tulis ulang ini nih. Nih, per ini. Bukan? Nah, ini kan F kan? Ini berarti X, LOX, AX, delta LX. Ini FY, LOY, AY, delta LY. Nah, kamu lihat ya. Yang sama apanya? Yang sama kan F-nya kan, Cak? F-nya kita coret, Cak. Nih. Oke, F-nya bisa kita coret dulu. Terus apa lagi? LOX. LOX berapa? 1 per DX kuadrat delta LX itu 0,5. LOY. LOY 2 per AY. AY itu kan berarti apa? DY kan? Berarti 2DY dikuadratkan. Oh, itu Hah? Kak, itu kenapa dx kuadrat bukan seperempat pi d kuadrat? Terus seperempatnya ntar dicoret ya sama yang bawah. Oh, Ya, Cak. Jadi oke. sama. Ngerti ya, Cak? Delta L-nya kan 1. Nah, terus sebenarnya berapa nih, Pak? Berarti 1 per dx kuadrat kali 0,5 dikali dy kuadrat per 2. Oke? Dx per EY sama dengan dy kuadrat apa? Berarti 2dx dikuadratkan per dx kuadrat 0,5 dikali 2 berapa? Hah? 1. Paham gak, Cak? Maka EX banding EY sama dengan 4 dx kuadrat per dx kuadrat. Paham gak, Taya? Mau tanya dulu kan nih, Taya? Nah, terus gimana lagi Pak ini habis ini? Ya udah, perbandingan X banding Y kan? Kan coret, 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 4/1. Maka X banding EY 4/1. Oke, paham gak nih? Kata ya aja, jarak. Pak, maaf ya baru join. Oke, Taya aman. Nah, silakan coba. Katanya kan apa? Pak, nanti dikirim file kan bakal bikin jadi file. Aman. Bapak Mas. Oke. Sebuah benda bermassa. Kita lihat ini ya. Berarti kan diketahui kan M-nya kan? Diketahui M-nya 500 kilogram. Terus digantungkan pada sebuah kawat baja dengan panjang 3 meter. Berarti LO 3 meter. Luas penampang sebesar A. A-nya 0,15. Ini gimana persegi ya? Dan di atas itu nih rumusnya ya. Ini nanti rumusnya nih ya. Terus habis itu jika diketahui modulus Young. Modulus Young itu E. E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Newton per meter persegi. 0,15 meter persegi berarti kan 0,15 kali 10 pangkat min 4 meter persegi
Atau jadikan pangkat juga berarti berapa tuh? 15 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ditanya apa? Pertambahan panjang pegas delta L. Jawab. Kan rumusnya ini ya tadi ya. Ini kita tinggal masukin aja. Kayaknya itu kan 15 kali 10 pangkat min 6. F-nya ditanya. F-nya itu kan berarti kan M kali G kan. F-nya M kali G. 500 kali 10 sampai dengan 5.000. Kalau 5 kali 10 pangkat 3. Gitu kan. 5 kali 10 pangkat 3. L0-nya itu 3. A-nya itu 15 kali 10 pangkat min 6. Delta L-nya ditanya. Nah, terus gimana Pak cara nyoretnya Pak? Ini 15 ya. 15, 5 kali 3, 15 kan? Terus kita coret. Ini. Terus mana lagi Pak? Ya, iya. Atau sama bawahnya aja deh biar nggak bingung. Ini dicoret kan? Nah, terus ini kali silang ya. Kali silang berarti 15 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 kali delta L dengan 10 pangkat 3. 15 kali 10 pangkat min 12 delta L 10 pangkat 3. Delta L-nya berapa? 10 pangkat 3 per 15 kali 10 pangkat min 12. So, jadinya berapa tuh? Kan 1 bagi 15 kan? Ujung-ujungnya kan? 1 bagi 15. Yang apa? 067. 067 kali 10 pangkat 15. Kan 3 dikurangin 12, 15 ya. Eh, eh, sorry. Modulus Youngnya. Kalau masukin angka apa ini? Modulus Youngnya itu berapa tuh? 2 kali. 2 kali 10 pangkat 11. Ya, ini kita kali silang ya tadi ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 6 delta L dengan 1 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 5 delta L sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Delta L 1 kali 10 pangkat 3 per 2 kali 10 pangkat 5. Delta L 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ya nggak? Kalau delta L sama dengan berapa? 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau menjadikan milimeter, delta L 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 milimeter. Delta L sama dengan 5 milimeter. Paham nggak nih, Aca Taya Jahra? Paham ya, Ca? 3 buah bagas seri. Nah, kalau seri tadi apa tuh seri? Seri identik ya. Oke. Perpanjangan susunan bagas. Nah, kalau seri tadi kan apa? Identik kan? Kan 1 per KS, 1 per K, 1 tambah. Ini karena identik itu sama artinya sama ya. K-nya sama dengan K. Berarti sama dengan ini pengganti serinya sebenarnya berapa? Per KS dengan 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K.
3 per K. KS-nya berapa? K per 3. K per 3. Ya kan? Nah, habis itu apa? Digantungi beban 6 kilogram. Berarti rumus F tadi apa? K kali delta X. Ya, itu apa? M kali G sama dengan K kali delta X. Oke, tuh. Perpanjangan pegas. Kita lihat ya. Artinya apa nih? Kan ada massa sama perpanjangan kan? Ini ada massa sama perpanjangan. Berarti ada M, ada delta X. Ya, nggak? Artinya M berbanding terlurus sama K. Nah, kalau perbandingan kayak gini langsung aja, Cak. M1 per M2 sama dengan, berbanding lurus juga sama delta X kan? Delta X1 per delta X2. M1-nya 6 per M2, delta X1 5, delta X2-nya 8. Tiga tuh. Hmm. Jadinya berapa tuh? Eh, memanjang benar. Jika diberi beban 8. Nah, maka delta X-nya itu kan X2. Ditanya apa sih? Perpanjangan ya. Yang ditanya ini adalah delta X2-nya ya. Yang ditanya itu adalah delta X2-nya. Jika diberi beban 8 kilogram. Nah, berarti ini balik nih, banding. M1-nya 6 per 8, delta X-nya 5 per delta X2. Udah, 6 sama 8 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Kali silang. Ini kali ini kan. Berarti 3 delta X2 sama dengan 5 kali 4, 20. Delta X2 sama dengan 20 bagi 3. 2 sama dengan 6,67 cm. Paham nggak nih, Cak? Ataya jarak. Oh, coba. Kita yang pertama dulu ya. Dirangkaikan secara seri paralel gabungan. Yang mana yang mungkin kan kemungkinannya ya? Kemungkinan konstanta penggantinya. Berarti 1 per KS kan? 1 per K-nya dulu. Per 20 tambah 1 per 30 tambah 1 per 60. 60 kan? Bagi 23 tambah 2 tambah 1. 6 per 60. Yaitu 1 per 10. Per K sama dengan 1 per 10. K-nya berapa? 10 Newton meter. Ini bener kan? Ya nggak tuh? Nah, sekarang bagaimana caranya dapat 110? Ini bisa ditambah nih. Semuanya paralel gitu ya. KP sama dengan 20 tambah 30 tambah 60. 110 Newton meter. Oke? Paham ya, Cak ya? Nah, terus apa lagi, Pak? Ada yaitu dapat 45 dari mana tuh? Coba
Seri 20 sama 60. Satu berkas sama dengan 1/20 tambah 60. Penyebutnya kan 60 kan? Nah, 60 bagi 20, 3 tambah 1. 4/60 yaitu 1/15. KS-nya adalah 15 kan? Sekarang paralelkan dengan K2. K2-nya 30. 15 tambah 30. 45. Oke? Bener juga ya kak? Jadi 110 juga bener kan? Kalau 40 dapat dari mana Pak? Nih 30 seri dulu dengan 6. 30 seri dulu dengan 60. Seri dengan 60 berarti kan 1/K tambah 1/60. 2 tambah 1. 3/60 1/20. Kakak sama dengan 20. Ya kan? Terus diparalelkan 20 tambah 20. 40. Lihat sini ya. Sebuah pada semester memiliki modulus 30 GPA. Oke. Jadi 1 GPA ini 10⁻⁹ Pascal. Berarti yang diketahuinya itu apa? Diketahuinya itu adalah P 20 GPA atau 20 kali 10⁻⁹ Pascal. Oke. Luas penampangnya adalah 0,4 mm persegi. Panjang awalnya LO 2 meter. Pemendekan maksimal. Berarti delta L 1 mm atau sama dengan 10⁻⁻3 meter. Kitanya adalah massa. Jawab. Nah, nanti dapat massanya dari mana tuh? Ya, dapat massanya itu dari ini. Kan kita punya rumus E. Kita cari F-nya dulu di sini. Berarti kan E-nya ini adalah 20 kali 10⁻⁹. F kali L0-nya 2. A-nya 0,4. Delta L-nya 10⁻⁻3. Berarti berapa tuh? Coret-coret. 2 bagi 2 habis. Habis gitu kan. Udah apa lagi nih? Kali kali ya. Kali ke sini jadi berapa tuh? 10 kali 10⁻⁹. Kali kan 1 ya. 0,4 kali 10⁻⁻3 sama dengan F. F sama dengan berapa? 0,4 kali 10, 4. Ini kali ini 10⁻⁶ kan? F sama dengan 4 kali 10⁻⁶. Nah, F itu rumusnya apa ya, Pak? F ini sama dengan M kali G. 4 kali 10⁻⁶. M kali 10, 4 kali 10⁻⁶. Coret-coret, jadi 5 ini kan. M 4 kali 10⁻⁵ kilogram. Atau 400.000 kilogram. Kalau di kanton 400 ton. Paham nggak itu kira-kira? Mbak.
Nah, sebuah pegas dengan konstanta angka dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang. Jika dua potongan tersebut kemudian disusun secara paralel dan diberikan ukuran bermassa M, hanya itu periode. Nah, dipotong menjadi dua bagian ya. Berarti K2-nya itu kan adalah dua kan, nah, dua bagian. Maka karena dia itu dipotongnya secara paralel, KP sama dengan dua bagian berarti dua K ditambah dua K. Itu 4. Oke. Kemudian apa lagi? Rumus T tadi apa tuh rumus T? Ini kan T sama dengan 2 pi akar M per K. Berarti tadi T satunya sama dengan T, K satunya sama dengan K, K duanya sama dengan 4K, ditanyanya itu adalah T2. Nah, T2 per T1, 2 pi akar M per K, per 2 pi akar M per K2. Nah, ini tinggal dicoret aja, Cak. Coret-coret. T2 per T, dicoret, terus ini dibalik lagi, akar K2 per K1. Kalau T2 per T, K2-nya akar 4K, coret-coret akar 4. T2 per T sama dengan 2. T2-nya jadi berapa? T2-nya adalah 2T. Hmm. Satu per K1. Pada K1, K2-nya 4K, dibandingkan dengan periode awal. Oke, benar. Sedap. Oh, ini kembali ke Pandi. Harusnya ini T2 per T1, ini harusnya K2 ya. Kembali naruh. Ini K1, ini per K2, ini K1 harusnya ya. Jadinya K1 per K2. T2 per T, K per 4K. Coret-coret, 1 per 2. Ini apa setengah T. Oke. Ketiga, Cak. Jadi, tadi T sama dengan apa tuh T?
Nah, berarti kan K-nya ini adalah K1 tambah K2. 100 tambah 300. 400. Ya, frekuensinya 2 Hz. Misalnya M-nya kan. Jawab. F sama dengan 1/2 pi akar K per M kan. Ini 2. 1/2 pi akar K. K-nya kan 400 bagi M. Itu berapa tuh? Berapa jam? Nah, biar akarnya hilang kita kuadratkan dulu. 4 sama dengan 1/4 pi kuadrat. 400 bagi M kan. Kuadrat. 100 kan. Ini tinggal dikali silang. 4 kali pi kuadrat kali M dengan 100. Pi kuadrat berapa? 10. 4 kali 10 kali M. 1 kuadrat. 4M dengan 10 M-nya bagi 4. 2,5 km. Ketiga tuh, Cak. Oke, yang pertama ya. Replika hidup patung Liberty. Berarti kan M-nya kan. Kita ambil dulu nih. M-nya 225,00 kg. Banyak tiangnya N sama dengan 4. Secara paralel. Kalau O-nya 5, A-nya 2 atau 2A. E-nya 25 GPA. 25 kali 10,9. Yang ditanyakan itu adalah gaya tunggal. W, yang 2 K-nya. Yang 3 delta L. Yang keempat simpulan. Oke, jawab ya. W sebenarnya apa? M kali G kan? 225,000 kali 10. 2.250.000 Newton. Oke. Nah, yang 2 Pak. Nah, karena tiap satu tiang, karena ada 4 tiang kan? Jadinya 2.250 dibagi 4. 562.500 Newton. Oke. Ya. Yang kedua. Konstanta elastisitas K sama dengan A kali E bagi L. A kali E bagi L ya. Indonesia ya. A kali E bagi L berarti apa nih Pak? A-nya tadi 0,2. 25 kali 10 pangkat 9.
L-nya itu L0. L-nya 5. Maka sama dengan 25 bagi 5, 5. 5 kali 2, 1. 1 kali 10 pangkat 9 Newton meter. Oke, lanjut ya. Ya, delta L ya. Delta L sama dengan F bagi K. F-nya itu tadi 5625. K-nya 1 kali 10 pangkat 9. 5,625 kali 10 pangkat 4. Maka delta L-nya adalah S 10 pangkat min 4 ya. Delta L sama dengan dijadikan milimeter. 0,5625 milimeter. Yang empat apa? Analisis ya. Nah, agar tidak hancur kan 0,5. Agar tidak hancur. Nah, sedangkan ini delta L-nya adalah 0,5625. Artinya lebih besar daripada 0,5 milimeter. Artinya apa, Pak? Tidak aman. Tidak aman karena melewati batas. Oke, sama aja.